Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, kita awali pagi yang cerah ini dengan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Ya, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya Bapak Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, seperti yang Bapak Ibu tahu, nama saya Kade Restika Dewi, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu, ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pagi hari ini. Lumayan ya, ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apakah istilah-istilah ini sudah familiar di Bapak Ibu? Belum. Oke, baik. Kita akan mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan kata berdiferensiasi ya. Dan sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern. Oke. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Di depan sudah ada mengingatkan kembali ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia ya dan berkebinekaan global. Apalagi Bapak Ibu? Bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Ya, inilah goal kita ya. Oke. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang sering terjadi di sekolah. Termasuk mungkin di sekolah kita juga ya. Yang pertama ada miskonsepsi bahwa guru itu harus mengontrol murid. Ya enggak? Bapak Ibu juga beranggapan demikian? Bahwa guru harus mengontrol murid gitu ya? Oke, terus kemudian ada miskonsepsi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga miskonsepsi. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Dan ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dalam diri murid mampu menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang dalam membina murid kan kita sering tuh mungkin secara sadar atau tidak kita membuat mereka tuh merasa bersalah gitu ya. Nah, ini juga kita beranggapan bahwa hal tersebut bermanfaat untuk menguatkan karakter murid-murid, tapi ternyata ini juga miskonsepsi. Kenapa demikian? Nanti kita bahas lagi ya. Yang terakhir, ada ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Apakah Bapak Ibu juga beranggapan demikian? Mungkin beberapa ya. Mungkin yang pertama ya, guru mengontrol murid. Ya, seringkali kita jumpai seperti itu di lapangan ya. Oke, kita akan mulai dengan disiplin. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Mematuhi aturan. Pak Pras? Mematuhi aturan. Oke. Bu Fitri, kalau dengar kata disiplin, apa kira-kira yang ada di pikiran? Seseorang yang taat kepada aturan gitu ya. Oke, ke aturan ya. Baik. Sekarang kita bahas, apa sih sebetulnya disiplin itu gitu ya. Oke, sebelumnya kita ke paradigma stimulus dan teori kontrol dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu disiplin sih yang sebenarnya gitu. Oke, dari paradigma stimulus respon, kita percaya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama atau kebutuhan murid itu sama. Itu kalau di teori stimulus respon ya. Sedangkan di teori kontrol realitanya bahwa kebutuhan siswa, kebutuhan kita itu berbeda, ya enggak? Ya kan Bapak Ibu? Nah, disinilah muncul sehingga muncul pembelajaran berdiferensiasi ya.
Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau di teori stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Murid pun demikian ya. Mereka memiliki gambaran yang berbeda. Mereka melihat sesuatu itu berbeda. Tidak bisa disamakan ya. Terus mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang termasuk saya ya, sebelum belajar ini juga beranggapan demikian. Bahwa saya ingin murid saya itu melihat sesuatu sama dengan saya gitu ya. Ternyata di teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih menghargai jadinya ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan bahas apa tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ya. Setuju? Oke. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ini yang terjadi di lapangan ya, di teori stimulus respon. Kalau sudah dibujuk gitu ternyata gagal, ujung-ujungnya pasti dipaksa akhirnya. Ya, kalau di teori kontrol kita berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, dan yang terakhir, kalau di stimulus respon model berpikirnya itu menang kalah. Kalau di teori kontrol, di stimulus respon tadi model berpikirnya menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya win-win ya, win-win solution. Jadi menang-menang, kedua belah pihak menang. Ya, oke, kita lanjut sekarang bahas ke disiplin tadi. Nah, itu sesungguhnya pengertian disiplin ya. Disiplin itu sesungguhnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini sebetulnya lebih mengacu ke disiplin diri ya Bapak Ibu ya. Di mana nanti siswa kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin diri ini lebih ke memunculkan motivasi intrinsik terhadap diri peserta didik kita ya. Nah, sedangkan disiplin positif yang ada di budaya positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin itu ditumbuhkan dengan kesadaran peserta didik dari dalam dirinya ya, kembali ke motivasi intrinsik. Bukan kalau ancaman, penghargaan itu kan motivasi dari luar ya. Eksternal dia. Mana yang lebih kuat kira-kira, motivasi internal apa eksternal? Ya, internalnya ya. Kalau kita bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, itu yang lebih bagus ya. Nah, sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Bagaimana kira-kira? Sudah berubah paradigma disiplinnya dari tadi aturan kemudian lebih ke motivasi internal ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sudah pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Tadi sudah saya sebut-sebut ya, mengacu ke nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Nilai universal ya, terlepas dari suku bangsa, agama, etnis, bahasa maupun latar belakang murid ataupun guru ya. Jadi nilai kebajikan itu nilai universal. Contoh nilai kebajikan itu misalnya nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada 5. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus gotong-royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program. PYP itu beberapa nilai kebajikannya itu ada toleransi, terus ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Apalagi Bapak Ibu? Antusias, iya, empati. Ya, percaya diri dan komitmen itu contoh-contoh nilai kebajikan ya. Terus ada juga ini keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh peserta didik.
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang perlu kita sebarkan atau tanamkan ke peserta didik kita. Terlebih lagi kita ada di dunia SMK, nanti ujung-ujungnya mereka di industri, dan hal yang paling penting itu adalah yang membedakan mereka dengan orang lain adalah nanti di karakter mereka. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita tanamkan ya. Oke. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mungkin ibu bapak sudah pelajari ya sebelumnya ya, ada sandang, pangan, papan gitu ya. Tapi kalau di sini di budaya positif nanti dibedakan lagi jadi beberapa ya. Di kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. Nanti kita akan hubungkan apa sih hubungannya, kenapa kita perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Apa hubungannya dengan penerapan budaya positif di sekolah nanti, seperti itu ya. Kelihatan tulisannya Bapak Ibu? Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia dijelaskan di sini ya. Yang pertama itu bertahan hidup, tentunya yang sandang, pangan, papan itu ya, makanan, pakaian, terus tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Terus kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu termasuk di kebutuhan dasar kasih sayang ya. Kalau salah satunya ini nanti kebutuhan kasih sayang dari siswa tidak terpenuhi, nanti ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai yang muncul gitu ya. Terus penguasaan termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui kompetensinya, itu termasuk di kebutuhan dasar penguasaan. Nah, ada lagi kebutuhan dasar kebebasan. Mandiri, jadi tidak dikekang gitu ya, memiliki pilihan. Terus bisa mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya gitu ya. Jadi memiliki kemerdekaan terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Di sini kebutuhan murid ini ya, ada bermain, humor, antusiasme, terus tertawa. Oke. Sebentar, kita di sini dulu. Kira-kira apa sih kaitannya antara 5 kebutuhan dasar manusia ini dengan budaya positif? Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Misalnya nih ada kasus di sini ya, ada masalah. Mungkin muridnya suka mencari perhatian gitu ya. Pasti tentunya kalau kita berpikir di budaya positif, kita akan mencari tahu apa sih tujuan anak ini seperti itu. Nah, kita akan hubungkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang mana sih yang mereka tidak terpenuhi? Biasanya pasti ada kebutuhan yang miss di situ. Karena kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka murid-murid itu akan baik-baik saja di sekolah. Mereka akan tenang, akan mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Kan biasanya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada murid yang agak nyeleneh ketika diselidiki pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya sebagian besar ya kasih sayangnya, yang tidak mendapatkan kasih sayang di keluarganya mungkin karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan gitu ya. Atau kebutuhan kebebasannya yang tidak mereka dapatkan karena mereka di rumahnya terlalu dikekang gitu. Jadi ketika di sekolah ya mereka jadi kebablasan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Secara garis besar, seperti yang kita sudah ketahui bersama, ada 2 motivasi ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah ya, ekstrinsik di sini ada 2 dijelaskan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang kita inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, anggaplah contoh sekarang misalnya Bapak Ibu ada di sini, di tempat ini pagi ini, motivasinya apa kira-kira? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan karena sudah diundang gitu oleh Bu Rastika, nanti kalau nggak datang nggak enak begitu, atau kira-kira untuk mendapatkan penghargaan? Wah dia ikut nih belajar gini nih, dapat pujian nanti dari yang lain gitu. Atau memang betul-betul saya pengen tahu deh apa sih sebetulnya yang akan disampaikan di situ. Yang mana kira-kira? Yang terakhir ya?
Ya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi motivasinya dari dalam ya. Oke. Jadi nanti murid pun akan seperti itu ya. Dia melakukan sesuatu atau melakukan hal baik itu belajar motivasinya apa. Jadi alangkah baiknya kalau motivasinya itu adalah ini. Karena mereka ingin tahu. Karena mereka ingin memperdalam kompetensi mereka. Itu motivasi intrinsik ya. Kalau motivasinya dari luar itu tidak akan bertahan lama. Oke. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini familiar ya, kalau hukuman, konsekuensi itu familiar ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu ya tidak terencana biasanya. Nggak kelihatan. Oke, kalau hukuman biasanya tidak terencana ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus, dan mereka juga tidak dilibatkan ya. Bersifat satu arah biasanya, dari guru saja. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, contohlah misalnya ketika kita piket, terus ada murid terlambat. Biasanya guru piketnya bingung kan? Suruh ngapain nih muridnya ya? Gitu kan ya? Terus akhirnya ujung-ujungnya suruh ngapain? Bersihin toilet ya, toilet ini. Nah, itu kira-kira termasuk hukuman apa tuh? Hukuman itu ya, sebetulnya itu hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena tidak terencana kan. Tiba-tiba aja ada ide, oh ini aja udah disuruh. Biasanya hukuman selalu beda-beda, padahal kesalahannya sama. Karena terlambat ada yang bersihin toilet, ada yang disuruh bersihin ruang guru, macam-macam. Itu hukuman, tidak terencana ya. Terus muridnya nggak tahu disuruh ngapain ya saya ya. Sifatnya satu arah, dari guru aja datangnya arahnya. Oke, kalau konsekuensi beda lagi. Oke, kalau konsekuensi beda lagi ya. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Oke, terus muridnya, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman sih ya dengan konsekuensi ini. Sikap guru selalu memontor murid. Masih sama nih gurunya yang mengontrol. Contoh konsekuensi itu misalnya gini, kita bikin kesepakatan nih. Kalau misalnya kamu terlambat, nanti konsekuensinya ini ya, kita udah sepakati. Konsekuensinya adalah kamu membersihkan 10 toilet yang ada di sekolah gitu misalnya. Jadi siapapun yang terlambat sama jadi perlakuannya ya. Jadi kalau murid ini terlambat dia udah tahu. Oh iya saya terlambat ya, saya udah sepakat sama Bu Guru Piket kalau terlambat saya harus membersihkan 10 toilet. Beda kan ya sama yang tadi ya, kalau yang hukuman itu kan mereka nggak tahu. Saya disuruh ngapain nih ya gitu ya. Oke. Lanjut kalau restitusi, pernah dengar kata restitusi Bapak Ibu? Belum? Oke. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, terus proses ini kolaboratif ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, gimana sih contoh restitusi? Nanti kita akan bahas ya lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kalau ini berbeda ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, seperti tadi ya. Kalau konsekuensi itu terencana, ada kesepakatan. Kalau restitusi ini kolaboratif ya. Jadi muridnya kita mengarahkan murid untuk menemukan solusi sendiri. Kira-kira yang pernah Ibu Bapak lakukan ketika proses di sekolah yang mana? Hukuman dan konsekuensi ya. Restitusi belum ada bayangan ya. Oke, lanjut. Kita ke 5 posisi kontrol guru ya. Ini posisi-posisi yang bisa kita ambil atau guru ambil ini ketika menangani siswa di sekolah ya. Yang pertama itu ada posisi kontrol penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Siapa yang sering menggunakan hukuman fisik? Nggak ada ya kayaknya ya. Kalau hukuman verbal? Nggak ada juga. Oke. Terus ada posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya dibuat merasa bersalah ya. Biasanya ini menggunakan keheningan, lebih tenang lah ya, siswanya lebih tenang. Terus tapi tetap membuat tidak nyaman ya. Membuat rasa bersalah atau membuat siswanya rendah diri. Misalnya ketika siswa
tidak mau belajar misalnya, harusnya belajar, dia nggak fokus gitu. Kenapa kamu nggak belajar? Kamu nggak kasihan sama orang tuanya udah bekerja keras untuk nyekolahin kamu, tapi kamu kok nggak serius belajar? Kan mereka merasa bersalah jadinya ya. Nah, berarti kalau gurunya mengeluarkan kalimat-kalimat itu, berarti guru sedang menjalankan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kira-kira sering Bapak Ibu seperti itu? Oke, ada angguk-angguk keras ya Bu Puri ya. Next, ada posisi teman. Posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalnya, ayo dong belajar, ayolah tolong ibu lah. Belajar dong, nanti kan kamu pintar kalau kamu belajar. Gitu ya, lebih ke seperti teman gitu diajak muridnya. Tapi muridnya nggak tegang jadinya ya, tidak setegang kalau yang penghukum kan pasti ketakutan muridnya ya. Kalau yang pembuat merasa bersalah, muridnya merasa minder. Oh ya saya salah ya, aduh kok saya begini ya gitu ya. Pokoknya ada rasa minder di muridnya. Kalau posisi teman ini biasanya lebih casual ya. Terus ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya muridnya melakukan kesalahan. Jadi Bu Guru itu atau Pak Guru ini akan menghubungkan dengan peraturan-peraturan. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu nggak aturannya di sini bagaimana? Biasanya ini yang lebih sering kita gunakan ya. Kita mengkaitkan dengan aturan ya. Nah yang terakhir itu posisi manajer. Posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita berkolaborasi bersama murid, kita tanyakan nih murid ini ya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu pasti punya alasan, kita dengarkan. Terus kalau sudah begitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid yang mengeluarkan solusi sendiri. Kalau dia nggak bisa juga, kita kasih tawaran-tawaran. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Oh iya bagus, kamu butuh waktu berapa lama untuk memperbaiki sikapmu? Jadi mereka yang menjawab sendiri ya, mempertanggungjawabkan permasalahannya ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Sampai sini? Jelas. Oke. Kira-kira teman-teman sebagian besar mengambil posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah? Teman, Pak Pras teman. Pemantau, Bu Puri selalu ya, aturannya begini gitu ya. Ada yang sudah mengambil posisi manajer kira-kira? Patut Sweta? Belum. Oke, nanti kita akan coba ya. Kita coba nanti. Nah, sekarang ada kasus seperti ini. Ada kasus nih, misalnya Bapak Ibu sekarang jadi guru piket. Oke, kan semua dapat piket ya di sini ya. Nah, ada kasus begini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya mau tanya sekarang ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti pas piket terus ada murid mengalami kasus ini, muridnya tidak pakai atribut lengkap ya saat upacara bendera, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, silakan dipikirkan dulu kira-kira ngapain ya. Pak Pras. Bertanya kepada siswa kenapa tidak memakai atribut lengkap Oke. saat upacara bendera. Terus saya tanyakan kenapa tidak membawa, terus kenapa misalnya topinya gitu tidak ada pakai topi, kenapa topinya apakah rusak apa tidak? Ditanyakan alasannya. Alasannya ditanyakan. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu memberikan saran-saran. Memberikan saran. Oke. Agar untuk selanjutnya Tidak begitu. tidak begitu ya. Kira-kira kalimat sarannya itu seperti apa? Minggu depan silakan memakai atribut yang lengkap ya. Jadi jangan kalau misalnya basah itu misalnya mencuci, tolong mencucinya jangan di pas Hari H gitu ya. Ya diatur lah begitu ya. Nanti Pak Pras nanti menyarankan ya. Nanti tolong jangan begini lagi seperti itu ya. Oke bagus. Tepuk tangan dulu buat Pak Pras. Oke. Ya baik.
Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menganalisis dari jawaban Pak Pras tadi. Kira-kira Pak Pras itu mengambil posisi kontrol yang mana? Yang mana? Yang teman. Karena apa? Karena pertanyaan yang mengajak siswa ini untuk menyadarkan dirinya sebagaimana kita sebagai Seharusnya gitu ya, ya. Ada persuasi di situ ya, tolong ya, jangan lagi begini gitu. Masih ke teman ya. Oke, good. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang piket kira-kira kalau ada kasus seperti itu, apa yang akan dilakukan? Pak Tut Sweta, kira-kira apa yang Pak Tut lakukan kalau nanti Pak Tut piket terus ada kasus ini ya? Ini kasusnya. Nah, kasusnya seperti itu. kasus siswa di Masih sama ya kasusnya dari tadi. Kalau Pak Pras dia mengambil posisi sebagai teman ya. kalau saya sih mungkin kalau pertanyaan sama ya untuk mengetahui siswa ini kenapa hendak memakai atribut yang lengkap. Oke. Tapi langkah yang diambil mungkin kita kalau saya sesuai dengan aturan ya, aturan yang berlaku di sekolah kita. Oke. Untuk menyadarkan anak ini ya mungkin aturannya bagaimana kalau sekolah pada saat hari Senin upacara itu atributnya harus lengkap kan gitu. Betul. Iya, berarti Pak Tut itu bertindak sesuai dengan aturan ya. Nah, kalau tadi menurut posisi kontrol itu masuk kemana Pak Tut nih? Ke pemantau ya, karena mengkaitkan dengan aturan. Terima kasih Pak Tut. Tepuk tangan buat Pak Tut itu. Ya, udah mantap berarti ya posisi kontrolnya ya. Oke, kalau misalnya seperti ini. Misalnya nih, guru menyuruh murid itu hormat pada bendera selama 1 jam. Hukuman, termasuk penghukum itu ya. Terus misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu termasuk apa itu? Iya, pembuat merasa bersalah. Ya wes, keren ibu bapak ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Sudah mantap berarti ya pemahamannya tentang 5 posisi kontrol ini ya. Nah, ini kalau sebagai teman seperti yang Pak Pras sampaikan tadi ya. Kalau sebagai pemantau seperti yang Pak Tut Swete tadi sampaikan. Nah, kalau sebagai manajer, kira-kira apa yang dilakukan oleh guru piketnya? Kalau sebagai manajer, kira-kira apa yang dilakukan? Ini saya tayangkan kembali nih. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, tindakannya sendiri. Terus menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau yang kasusnya tadi, terus kita ngambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, Pak Pras. Untuk menjadi manajer, guru harus tetap pasti menanyakan alasan siswa itu kenapa tidak berpakaian lengkap kan gitu. Betul. Terus guru menanyakan ke siswa, misalnya siswa itu tidak mau topi, jadi solusinya gimana? Ya, oke. Sekarang maunya kamu itu gimana? Misalnya kamu udah bawa topi, sekarang teman-teman sudah bawa topi, udah upacara, sekarang maunya kamu gimana? Kamu apa yang mau kamu lakukan? Betul. Atau misalnya kalau misalnya jawaban siswanya misalnya, Pak saya salah, saya mau membersihkan toilet itu misalnya. Nah mungkin begitu Bu. Oke. Ya, tepuk tangan buat Pak Prastiana. Betul ya, kalau sebagai manajer begitu ya, kita tanyakan ke siswanya. Kamu sudah berbuat ini, kamu sadari kan? Ya, kenapa berbuat itu, apa alasannya? Sudah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu ini, gitu ya. Itu sebagai manajer luar biasa Pak Pras ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Lanjut? Ya, ini sudah. Nah, posisi kontrol ini sama pertanyaan ya, seperti tadi ya. Posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu dalam kasus itu? Sebagai Pak Pras sebagai teman tadi, Pak Tut sebagai pemantau. Yang lainnya ada yang sebagai manajer?
Kira-kira Bapak Ibu setelah tadi membaca gitu ya 5 posisi kontrol, kira-kira menurut Bapak Ibu posisi yang paling baik gitu kita lakukan, kita gunakan, kita perankan di sekolah itu kepada peserta didik posisi yang mana? Manajer ya, setuju ya? Ya, sebagai manajer. Oke, kalau sudah mantap tentang posisi kontrol, kita ke keyakinan kelas ya. Sudah pernah dengar belum apa itu keyakinan kelas? Belum. Kenapa bukan peraturan kelas ya? Kenapa keyakinan kelas ya? Kira-kira? Ya, kita bahas sekarang ya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Oke, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan positif. Kalau peraturan itu biasanya kan pernyataannya ada yang positif, ada negatif ya. Coba deh Bu Sasmita sebutkan satu peraturan yang ada di sekolah ini. Dilarang membawa senjata tajam. Dilarang membawa senjata tajam. Lagi? Apa lagi aturannya? Dilarang buang sampah sembarangan gitu ya. Dilarang merokok. Lagi? Dilarang banyakan ya. Jangan ini, jangan itu, dilarang ini, dilarang itu peraturan. Nah, kalau yang keyakinan kelas itu kalimatnya lebih universal dan kalimatnya berupa kalimat positif. Misalnya, dilarang merokok, itu kalimat positifnya apa ya? Dilarang merokok, kalimat positifnya silakan merokok gitu ya? Salah. Kebalikan artinya ya. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Di tempat yang Boleh merokok berarti Pak? untuk gurunya. Di sekolah ini. Ini aturan sekolah. Untuk siswa berarti ya. Iya, untuk siswa dan guru sih kalau aturan sekolah ya, bukan hanya untuk siswa ya. Merokok dapat membunuhmu gitu kali ya. Kan sama sebenarnya artinya dengan dilarang merokok ya. Merokoklah di tempatnya gitu. Wah. Ya, memang gurunya itu. Itu mungkin di luar mungkin ya. Di luar lingkungan sekolah. Kalau di sekolah kan wilayah bebas asap rokok ya. Jadi kalimatnya yang positif-positif. Dilarang membawa senjata tajam. Kalimat positifnya apa kira-kira? Ayo bawa senjata tajam gitu lagi. Enggak. Mungkin kalimatnya mari saling menghargai gitu kali ya. Mari saling menghormati, lebih saling menghormati ya, saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu seperti itu nanti pernyataannya universal. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, tahapannya pertama adalah diskusi dulu sama muridnya. Tarik dulu dari peraturan-peraturan yang ada. Oke, peraturan-peraturan yang ada apa? Suruh muridnya mengingat-ingat. Karena peraturan kita tuh saking banyak sekali ya. Ada yang pernah baca nggak buku sakunya? Sampai 126 ya. Dilarang semua seperti itu sampai ke bawah. Sampai dilarang merayakan ulang tahun di sekolah seperti itu sampai loh. Sampai gitu ya. Dilarang membawa ini dan itu dan segala macam. Sekarang itu kita tarik. Tulis dulu yang dilarang-dilarang peraturannya, kemudian tarik menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Untuk guru wali ini bagus ini ya, bikin keyakinan kelas ya. Tarik jadi kalimat positif, setelah menjadi kalimat positif, kita tarik nilai kebajikannya. Misalnya, marilah saling menghormati. Nilai kebajikannya itu apa? Nilai universalnya itu apa? Saling menghormati gitu ya. Nilai kebajikan itu satu kata atau dua kata aja. Dia lebih singkat, jadi lebih gampang diingat. Oke? Sudah itu kita sepakati. Jadi kalian sepakat ya, kita meyakini ini di kelas. Gitu caranya ya. Terus setelah itu baru dijabarkan sikap-sikapnya yang menunjukkan nilai universal itu apa. Saling menghormati, apa yang harus murid atau guru lakukan di kelas seperti itu. Ya. Nah itu gambar ketika kemarin belajar membuat keyakinan kelas itu. Terus, nah nilai keyakinan kelas itu juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Makanya dia berawal dari peraturan-peraturan sekolah tadi ya. Terus semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan karena nanti kita akan sepakati bersama. Ini bagus ya untuk kita juga guru mata pelajaran di awal mulai pelajaran itu kita bikin kesepakatan kelas. Mulai dari situ ya.
Nanti kita sepakati bersama. Terus kalau mereka ada yang aneh-aneh selama proses 1 semester ke depan, kita kembali ingatkan. Masih ingat bagaimana kesepakatan kita? Tuh, ya. Kalau tidak ada kesepakatan, tiba-tiba murid berbuat aneh, terus kita melakukan tindakan, itu lagi masuk ke apa tadi? Kehukuman lagi tadi ya, secara tiba-tiba ada gitu ya. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh di-keep dulu ya. Kita akan dibahas di sesi diskusi ya. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog ya, dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah ya, di mana kita berkolaborasi dengan murid biar murid mencari sendiri solusi dari tindakan yang mereka lakukan. Di tahapannya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa yang terjadi di menstabilkan identitas nanti kita bahas. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan lagi, ada hubungannya nanti dengan keyakinan kelas lagi ya. Oke, di kegiatan menstabilkan identitas, kegiatan ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada kasus, kita bisa mengatakan gini ya, ini kasusnya juga relatif ya. Kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter gitu, kita gunakan segitiga restitusi ya. Misalnya mereka terlambat masuk begitu, terus menggunakan atribut tidak sesuai dengan aturan, atau menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan gitu, kita bisa gunakan segitiga restitusi. Kalau tindakan kriminal bisa nggak kira-kira? Misalnya ada murid bacok murid lainnya gitu misalnya, pakai segitiga restitusi, terus kita bilang, oh itu perbuatan yang wajar gitu. Bisa nggak? Enggak ya. Jadi segitiga restitusi itu cenderung ke menangani masalah-masalah yang berbau nilai-nilai moral ya. Misalnya kayak terlambat tadi itu, kita di menstabilkan identitas, kita itu membuat siswa kita itu tenang terlebih dahulu. Kita ajak dulu duduk bersama. Kamu kenapa? Oh terlambat. Oh terlambat ya, wajar kok terlambat kok. Tidak ada manusia yang tidak pernah terlambat gitu. Kita biar dia tenang dulu. Oh iya ya. Itu misalnya ya. Terus Bapak Ibu juga pernah, Ibu juga pernah terlambat. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Sekarang kita cari solusinya ya. Ibu tidak akan memperpanjang masalah ini. Itu menstabilkan identitas. Jadi siswanya tuh dibuat stabil dulu, dibuat tenang gitu ya. Jangan ditakut-takuti. Oke. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Oke, terus setelah mereka terlihat tenang, setelah stabil kelihatan, kita validasi tindakannya. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar tadi ya. Kalau ada perilaku yang tidak sesuai gitu dengan nilai-nilai kebajikan, guru itu udah tahu nih, bah ini pasti ada sesuatu yang ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi nih gitu ya. Kita cari tahu di sini dengan menanyakan hal seperti ini misalnya. Kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu gitu misalnya. Kayak terlambat tadi misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Oke. Kita sering nggak tanyakan ini ke murid-murid kalau mereka terlambat? Sering ya. Oke. Sudah berarti memvalidasi tindakan ya. Terus padahal kamu bisa melakukan misalnya, oh ini kalau yang misalnya yang merugikan orang lain ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, ini boleh. Ini beberapa kalimat yang bisa digunakan ketika proses memvalidasi tindakan yang salah ya. Jadi kita validasi bahwa tindakan kamu salah loh, gitu intinya ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan tindakan itu. Gitu divalidasi tindakan salah. Terus setelah sudah divalidasi, oh iya Pak, Ibu, saya sadar saya salah gitu. Sekarang kita tanyakan keyakinan universal yang sudah disepakati ya. Nah tahap ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik gitu ya, makanya hubungkan dengan keyakinan. Jadi ketika menanyakan keyakinan, kita bisa tanyakan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita yakini di kelas kita? Itu ya, ini maksudnya ya. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, jadi itu penting ada kesepakatan kelas dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya. Kalau tidak ada kesepakatan kelas, nanti apa yang akan kita pakai dasar kalau ada tindakan yang aneh di kelas. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus tanya juga, kamu jadi orang seperti apa? Di sini juga kita tanyakan, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu ini? Seperti yang tadi ya, tanyakan ke dia apa yang bisa dia lakukan. Oke. Nah ini contoh ya, contoh restitusi yang saya lakukan bersama dengan murid saya kemarin ya. Nah ini ya. Mana caranya ngilangin ini? Mana cara ngilangin ini Pak Pras ya? Bentar ya. Ini kasusnya dia memakai sepatu putih ya, tidak sesuai dengan aturan. Ya, sebelum ke tanggapan, bisa dilihat mungkin tahapan-tahapan restitusinya tadi Bapak Ibu. Dari menstabilkan identitas, terus apalagi yang kedua? Ya, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Di situ bisa dilihat bahwa solusi itu datangnya dari Diana sendiri ya, dari siswanya sendiri ya, bahwa dia akan men-set alarm ya, biar tidak kelupaan lagi nantinya, biar tidak melakukan pelanggaran lagi ya. Nah, ini tanggapan siswa atas penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi ya.
Macet. Oke. Ya. Sebentar. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan terkait segitiga restitusi, terkait keyakinan kelas mungkin sudah terbayang? Sebelum kita mempraktekkan ya menangani kasus terkait segitiga restitusi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak? Pas? Tentang disiplin positif pas? Keyakinan kelas pas? Segitiga restitusi aman? Oke, sekarang kita akan Boleh ya, saya tanya satu? ya silakan Pak Pras. Tadi kan ada dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi di intrinsik kita sebagai guru bagaimana kita bisa menemukan unsur intrinsik itu dari dalam diri siswa itu. Jadi itu pertanyaannya. Jadi bagaimana kita itu Menumbuhkan menumbuhkan motivasi intrinsik gitu ya. Intrinsiknya itu. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Prastihana. Kira-kira ada yang mau menanggapi nggak? Bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid? Atau ada yang mau sharing pengalaman cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Karena kan tadi kita udah sepakati bersama motivasi yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik ya, di mana anak memiliki keinginan sendiri untuk belajar. Oke, bukan motivasi ekstrinsik. Kita terus yang memberikan stimulus seperti itu. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Bu Fitri? Salah satu gini cara untuk Biar agak keras suaranya. Bentar dulu Bu ya. Boleh dicabut aja nih ya. Ya. Gimana Bu Fitri? Mungkin sedikit dari saya menanggapi tentang tanggapan dari Pak Prastihana, pertanyaan dari Pak Prastihana, yaitu untuk menumbuhkan rasa intrinsik siswa, yaitu mungkin dengan pendekatan yang sangat halus ya. Jadi kita menganggap bahwa siswa itu teman, tapi di satu sisi siswa juga harus percaya sama saya bahwa saya itu orang yang bisa membangkitkan kepercayaan diri siswa tersebut. Jadi pendekatan itu penting ya untuk siswa, biar siswa itu lebih bisa mendominasi diri. Oh, itu ternyata benar apa yang diberitahu oleh guru tersebut, bahwa itu sangat penting untuk saya bisa lebih meningkat, itu lebih lebih percaya diri lagi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran misalnya gitu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan buat Bu Fitri. Luar biasa ya. Sudah ada tanggapan dari Bu Fitri bahwa salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan gitu ya. Didekati muridnya dengan halus. Kok nyangkut ini? Oh, salah. Ya. Oke, tadi ada tanggapannya dari Bu Fitri, yaitu dengan melakukan pendekatan personal ya, dengan halus gitu kita sadarkan ya. Oke, baik, itu sharing ya. Sekarang saya juga mau sharing ini ya. Mungkin teman yang lain juga punya cara sendiri ya. Yang pertama tentunya untuk membangkitkan motivasi intrinsik itu adalah dengan kita menjadi contoh. Kita mau anak itu seperti apa sih? Kita harus jadi seperti itu dulu. Ada pepatah yang menyatakan bahwa sosok guru lebih penting daripada apa yang diajarkan. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Jadi pepatah ini mengatakan bahwa sosok guru itu lebih penting loh daripada apa yang diajarkan. Bagaimana presentasi guru,
Karakter guru itu jauh lebih penting daripada apa yang diajarkan. Ketika guru itu baik, memberikan contoh teladan gitu ya, disiplin, terus berkata-kata yang positif, itu secara tidak langsung menjadi contoh buat anak-anak. Oh, guru ini gini ya. Jadi apapun yang dia katakan di kelas itu mereka akan perhatikan. Walaupun mungkin pendalaman materinya tidak terlalu di kelas, anak ini akan udah segan sama gurunya. Karena dia udah lihat sosoknya, saya kagum sama guru ini. Gitu. Penting sekali menjadi sosok guru yang teladan gitu ya. Nah, anggap contoh misalnya, banyak kasus ini, banyak pertanyaan juga kemarin ya dari teman-teman guru juga. Misalnya gurunya ini penjudi, pemabuk, terus suka aneh-aneh pokoknya ya. Tindakannya itu aneh-aneh pokoknya secara personal ya. Terus di kelas dia ngajar. Padahal dia secara kemampuan kompetensi profesionalnya itu bagus di kelas. Tapi karena murid sudah tahu sosoknya. Ah, bapak ini omong kosong ini. Orang dia begini, aslinya begini. Begitu jadinya mental jadinya. Ya nggak Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, mungkin dulu punya guru. Padahal di kelas dia bagus ngajar. Secara kemampuan pedagogi, profesionalnya bagus banget. Tapi secara kompetensi personalnya itu hancur gitu. Tidak ada yang patut diteladani. Itu nonsen itu. Ya, makanya dibilang itu sosok guru itu jauh lebih penting. Jadi pertama tentunya menjadi contoh yang pertama. Karena kalau anak itu sudah mengidolakan gurunya, dia ingin seperti gurunya, dia akan berusaha. Ah, saya ngefans banget sama Pak Pras. Pak Pras orangnya pinter main catur, saya ingin belajar catur juga. Jadi ada motivasi dalam dirinya. Saya pun seperti itu sebetulnya Bapak Ibu ya ketika kuliah ya. Jadi diajar oleh profesor-profesor yang sudah berkeliling dunia gitu, wawasannya luas. Padahal dia di kelas ngajar biasa-biasa aja. Tapi karena kita sudah sangat kagum gitu dengan beliaunya. Jadi kita terinspirasi sendiri untuk belajar, mencari sumber sendiri seperti itu. Dan yang kedua, yang pertama itu menjadi contoh ya. Yang kedua mungkin dengan melakukan pembelajaran yang kontekstual. Jadi pembelajaran yang kita lakukan di kelas disesuaikan dengan kebutuhan murid. Misal kalau kita ngajar bahasa Inggris, kita sadarkan dulu murid ini, kalian itu butuh bahasa Inggris untuk apa sih? Oh, saya mau kerja kapal pesiar nanti Bu, gitu misalnya. Saya mau kerja di luar negeri Bu. Penting nggak menurut mereka kira-kira bahasa Inggris? Penting. Kira-kira untuk belajar kapal pesiar, terus untuk menjadi kerja di luar negeri, bahasa Inggris dalam konteks apa yang mereka butuhkan? Kita hubungkan, oh mereka perlu bahasa Inggris untuk interview nanti. Nanti di introduction kita ajarkan mereka praktek interview. Jadi mereka itu motivasinya itu tumbuh jadinya ya. Oh ini saya karena butuh ini, saya butuh ini belajar ini. Itu ya, jadi nggak melulu kita ke dalam kelas terus ya hari ini belajar introduction, textbook gitu. Tidak relate dengan kebutuhannya murid, tidak relate dengan goal murid, kehidupan nyata murid itu useless. Buat saya itu sih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak Pras ya. Oke, thank you Pak Pras. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Ya, sekarang mari kita amati kasus yang ada di slide ya. Nah, ini kasusnya. Wait a moment. Kok kesini? Nah, kasusnya ini ya, Krishna dilaporkan oleh Mekar karena telah menjambak rambutnya Mekar. Hingga ikat rambut kesayangannya Mekar itu putus. Krishna pun akhirnya dipanggil ke ruang BK. Di ruang BK Krishna menghadap dengan Bu Restikanya diganti ya. Sama Bu siapa nih yang mau jadi sukarelawan? Pak Pras jadi Krishna ya? Ya, Pak Pras jadi Krishna nih cocok cowok. Terus yang jadi Bu gurunya siapa yang mau kira-kira? Kita coba segitiga restitusi sekarang. Yuk. Bu Sas, Bu Fitri, Bu Tia, ada yang mau jadi? Yuk kita praktekkan segitiga restitusi sekarang dalam menstabilkan identitas apa yang disampaikan. Terus memvalidasi. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Jadi muridnya harus menemukan sendiri ya. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Atau Pak Pras mau jadi
Gurunya, Pak Pras, sepertinya segitiga restitusinya sudah sangat meresap ke dalam jiwa dan raganya. Gimana? Pak Wi mau coba? Ya nanti di menstabilkan identitas seperti tadi ya. Ya suruh duduk, tanyakan kabarnya dulu, apa kabar? Terus ya silakan duduk. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Gitu ya, tanyakan. Oh gitu ya. Gimana detailnya bisa diceritakan nggak? Nanti muridnya bercerita. Terus, oh gitu ya. Kita stabilkan dulu ya. Oh gitu ya, wajar sih. Ibu aja kalau misalnya dibully, ibu juga akan marah, gitu ya. Terus kamu juga pasti punya alasan yang lain kenapa melakukan tindakan itu, gitu. Dia cerita lagi, kita validasi lagi. Oh, syukur kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Syukur kamu hanya menjambak, gitu. Jadi kita buat mereka biar nyaman, biar tidak takut, gitu ya. Nah setelah itu baru suruh mereka berpikir, kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan yang kita anut di kelas, gitu. Ya, di sini kali ya. Bu Fitri, yuk Bu Fitri. Bu Fitri jadi muridnya aja, Pak Pras jadi gurunya. Saya jadi muridnya. Oh, Pak Pras jadi muridnya, oke boleh. Ya. Saya jadi Krishna ya. Pak Pras jadi Krishna, sini Pak Pras. Oh di sana. Sini. Bu Fitri jadi ibu guru BK ya. Ya, silakan duduk Bu Fitri. Sini aja. Kedua keras. Sebenarnya Krishna. Oh, Krishna. Sudah boleh dimulai nih Bu Restika? Ya, silakan Bu. Halo Krishna. Halo, Bu. Apa kabar? Kenapa kok kamu bisa ke sini? Baik Bu, saya disuruh ke sini Bu sama guru BK-nya. Terus apa sebenarnya masalahnya kok kamu bisa disuruh ke sini sama guru BK-nya? Begini Bu, saya telah menjambak rambutnya mekar hingga ikat rambut kesayangannya putus. Jadi itu saya disuruh ke sini Bu. Oh, kemudian Mekar itu dia tadi nangis gitu gara-gara perbuatan dari Krishna. Iya Bu. Oh iya, jadi perbuatan Krishna itu sebenarnya wajar saja sih ya. Jadi kamu harus sebenarnya lebih berhati-hati lagi ya dalam bertindak, biar nanti temennya tidak takut lagi deh sama kamu karena perbuatan kamu. Iya Bu. Jadi semua siswa itu, semua orang itu sih berhak saja sih melakukan sebuah kesalahan ya. Kemudian untuk lain kali tolong jangan berbuat seperti itu ya. Sehingga nanti teman kamu tidak takut lagi berteman sama kamu gitu. Kamu ingat nggak dulu peraturan-peraturan kelas yang pernah kita buat di kelas? Ingat Bu. Nah, kalau kamu masih ingat dengan peraturan kelas yang kita buat dulu, menurut kamu itu perbuatannya benar apa salah? Salah Bu. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa perbuatanmu itu salah, jadi untuk berikutnya tolong jangan dilakukan lagi ya. Iya Bu. Iya, setelah ini kamu harus
berbicara baik-baik sama Mekar, terus minta maaf sama Mekar. Ya Bu, nanti saya akan minta maaf. Oke, tepuk tangan buat Bu Fitri yang Pak Pras. Ya, Solusinya belum ada Bu. sebentar. Ya, coba di sini deh dulu. Ya, muridnya dulu dah. Muridnya dulu. Bu Fitri di sini dulu. Coba ceritakan pengalamannya tadi melakukan penanganan kasus ya terhadap Krishna ya. Bagaimana perasaannya Bu Fitri? Ini bagaimana ya sebenarnya ya? Mungkin kalau siswa beneran mungkin akan beda ceritanya ya. Tapi karena ini bestie mungkin ya, bestie jadi. Nah gitu sih sebenarnya. Jadi ini kalau dilarang keras itu lihat mukanya aja saya udah, Oke, tepuk tangan buat Bu Fitri. Nah, satu lagi pertanyaannya. Kira-kira dari tahapan-tahapan segitiga restitusi yang tadi itu sudah dilakukan belum sama Bu Fitri? Menurut Bu Fitri, di mananya ada yang kurang, ada yang lebih, mungkin kira-kira di mana? Mungkin ada kekurangan ya, memberikan solusi. Validasinya belum. Oh, validasi. Muridnya ini yang memberikan gini ya, tanggapan ya. Validasi tindakannya belum. Oke. Menanyakan alasannya belum tadi ya? Apa pasti Krishna punya alasan ya? Ya, kenapa melakukan itu? Ya. Terus apanya lagi? Itu rasanya kalau untuk dirinya sudah. Menanyakan keyakinan sudah ya? Apa namanya yang pertama itu? Oh, menstabilkan identitas ya. Sudah. Wajar, itu wajar. Terus? Itu validasinya lewat, terus keyakinan sudah sedikit. Dan yang terakhir itu solusinya. Datangnya dari mana solusinya? Kalau yang tadi dari mana datangnya solusinya? Dari bu gurunya apa dari muridnya? Dari bu gurunya. Nah, di situ miss-nya ya. Jadi kalau di segitiga restitusi itu solusi datangnya dari siswanya. Jadi Bu Fitri mungkin bisa menanyakan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu ini, seperti itu. Biar dia yang mengeluarkan solusi. Gitu ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Fitri dan Pak Krishna ya. Oke, Bapak Ibu, sudah sangat jelas ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan kira-kira? Lagi? Cukup? Fix? Oke, jadi baik kita tutup ya dengan kesimpulan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik. Ini kompetensinya ya. Terus di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer ya yang menuntun murid ya. Menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Oke, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya terkait budaya positif. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan Karama Santi ya. Om Santi Santi Santi. Om. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Yeay. Selamat siang, nama saya Niketut Fitri Rianingsih, saya guru PJOK di SMK Negeri 1 Amlapura ya. Jadi hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Restika ya, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Amlapura. Dari sini saya mendapatkan banyak pemaparan yang sangat bermanfaat ya. Salah satunya adalah segitiga restitusi, yaitu bagaimana penanganan siswa ya. Jadi di sini pemaparannya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti ke depannya saya bisa melakukan atau melakukan langsung di dalam mendidik siswa atau dalam mengajar siswa atau
nanti dalam memberikan motivasi atau semangat untuk siswa sehingga siswa tersebut nanti tidak merasa bersalah apabila siswa tersebut melakukan kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi, saya IGD Putu Prastiana, saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Amlapura. Pagi ini saya mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu KD Restika Dewi, CGP Angkatan 11 di Kabupaten Karangasem. Jadi banyak hal yang saya dapatkan hari ini, yang mana tentang konsep inti budaya positif, ya perubahan paradigma baru, dan segitiga restitusi juga. Harapan ke depan semoga kegiatan seperti ini dilaksanakan lagi agar saya dan guru-guru yang lain mampu memberikan pelayanan kepada siswa dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.